Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 13 Maret 2023. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena begitu besar kasih dan kemurahan Tuhan atas kami. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam kekuatan baru pemberian Tuhan untuk kami kembali berkarya dan melayani Tuhan. Namun sebelumnya kami rindu mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon lawatan kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 115 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30. Firman Tuhan bagi kita. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di manakah Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah Allah? Sebuah pertanyaan, perenungan bagi kita pada hari ini. Ketika seseorang hidup dalam pergumulan yang berat, terkadang mereka mempertanyakan Allah di dalam kehidupan mereka. Di manakah Allah? Di manakah Dia yang dapat menolong kehidupannya? Mungkin itulah yang menjadi sebuah pertanyaan yang dalam bagi setiap orang yang mengalami pergumulan, yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan, sungguh ia mau mencari Allah. Karena itulah ketika kita bersama-sama merenungkan di manakah Allah, maka hal ini menjadi sebuah bagian penting yang harus kita ketahui di dalam kehidupan kita. Dalam konteks bacaan firman Tuhan pada hari ini, dalam kitab Mazmur 115 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dan juga dalam ayat-ayat selanjutnya, kita dapat mengetahui bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah mempertanyakan keberadaan Allah Israel. Sebab ketika Israel mengalami persoalan pergumulan yang hebat, seolah-olah Allah itu jauh dan tidak bersama-sama dengan mereka. Hal ini terjadi bagi mereka yang tidak mengenal dan tidak hidup di dalam Allah. Mereka membuat berhala-berhala di dalam kehidupannya dari perak dan emas buatan tangan manusia. Mereka berharap bahwa berhala-berhala itulah yang akan menjadi Tuhan bagi mereka, yang akan menolong mereka. Tetapi sungguh sayang bahwa berhala yang mereka buat, berhala itu memiliki mulut tetapi tidak bisa berkata-kata. Berhala itu mempunyai mata tapi tidak bisa melihat. Berhala itu mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar. Berhala itu mempunyai hidung tapi tidak bisa mencium.
mempunyai tangan tapi tidak bisa meraba, mempunyai kaki tapi tidak bisa berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Itulah kesia-siaan yang dialami oleh umat manusia yang hidupnya digantungkan pada berhala buatan manusia. Mereka tidak dapat menerima pertolongan dan mereka hidup dalam kesia-siaan, dalam kesengsaraan. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan bahwa Allah kita bukanlah berhala-berhala buatan manusia, melainkan Allah kita adalah Allah yang ada di dalam sorga. Pemazmur menegaskan bahwa Dialah Allah yang sanggup menolong, mendengar, menyelamatkan, dan memberkati kehidupan umatnya. Pemazmur dalam bagian ini hendak mengajak umat untuk mengenal dan menyembah Tuhan dengan benar, sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7 ayat yang ke-30. Rasul Paulus dalam pemberitaannya di Athena, ia mengajak kepada umat manusia untuk hidup dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus dalam pemberitaannya menyampaikan bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat menolong dan menyelamatkan mereka. Jika mereka tidak bertobat, maka penyembahan mereka kepada berhala akan sia-sia, sebab berhala tak akan dapat menolong mereka dalam kehidupan mereka. Paulus menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menyelamatkan manusia. Ia telah datang ke dunia ini. Ia mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan dari sanalah ia memberikan keselamatan dan anugerah hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan bagi kita adalah, pernahkah kita ada dalam persimpangan jalan dan mempertanyakan keberadaan Allah dalam kehidupan kita? Pernahkah kita meragukan Tuhan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat di dalam hidup ini? Pernahkah kita berpaling dari Tuhan lalu mencari kekuatan dan pertolongan di luar Tuhan? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang bersemayam dalam kerajaan surga. Ia yang ada di dalam surga memperhatikan kehidupan kita. Ia merindukan kita untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Ia merindukan kita supaya kita hidup dalam penyembahan yang benar. Sehingga kalau selama ini kita berada dalam persimpangan jalan, kita jauh dari Tuhan, bahkan mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan dan beban yang berat, maka firman Tuhan mengajak kepada kita untuk datang kepadanya, untuk bertobat di hadapan Tuhan, mencari Dia dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Allah sesungguhnya menghendaki seluruh umatnya, setiap kita mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab untuk itulah Ia telah datang dan mengorbankan dirinya di kayu salib, supaya kita manusia berdosa menerima anugerah keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, sungguh kita bersyukur sebab kita disadarkan kembali bahwa pusat penyembahan kita, sumber pertolongan kita, hanyalah Allah Bapa kita yang ada di dalam surga. Dialah Allah yang sanggup dan dapat menyelamatkan kita.
Marilah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita tidak boleh bimbang dan ragu, tetapi sungguh kita berpaut dan mengarahkan mata iman kita kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita tidak akan lagi mempertanyakan Allah di mana, tetapi kita akan terus merasakan kehadiran Allah, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat menyembah dan memuliakan Tuhan. Selamat mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, sebab Tuhan telah meneguhkan hati kami bahwa Engkaulah Allah yang sanggup menolong dan menyelamatkan kami. Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Allah yang setia terhadap kehidupan kami. Pada hari ini kami menyerahkan hari-hari kami dalam naungan kasih dan berkat Allah. Berkati kami dalam berusaha dan bekerja. Berkati kami dalam segala pelayanan kami. Dan tolonglah kami dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Bagi kami yang saat ini sedang lemah, dalam keadaan sakit, bila Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran ya Allah. Bagi kami yang bergumul dan berbeban berat, Tuhan menolong, memberi kepada kami kekuatan dan jalan keluar atas setiap persoalan yang kami alami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam naungan berkat Allah. Biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong kami semua, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu Saudara. Selamat berkarya, percayalah kepada Tuhan, dan hiduplah di dalam pertobatan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.